seringkali diabaikan dan terkadang kurang dihargai. Disiplin ini telah dipraktikkan oleh para jutawan selama beberapa dekade. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara memakan katak. Sekarang, sebelum Anda berpaling, harap dicatat bahwa kami tidak sedang membicarakan kelezatan gastronomi Prancis. Kami sebenarnya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memakan katak dapat menjadi salah satu tindakan terpenting yang dapat Anda lakukan setiap hari. Mark Twain pernah berkata, jika tugas Anda adalah memakan katak, sebaiknya lakukanlah di pagi hari. Karena bukan orang Prancis, kami hanya dapat berasumsi bahwa Twain menggunakan metafora ini untuk menggambarkan tugas-tugas hari itu. Dan sebagai salah satu penulis Amerika paling sukses sepanjang masa, akan bijaksana untuk mendengarkan kata-kata bijaknya. Bayangkan sebagai seorang pengusaha, hari Anda terdiri dari 5 tugas. 3 di antaranya adalah tugas yang sangat Anda nikmati untuk diselesaikan. Salah satunya sedikit membosankan dan tugas lainnya adalah sesuatu yang benar-benar Anda benci. Nah, seiring berjalannya hari, menurut Anda tugas mana yang akan tetap berada di urutan paling bawah dalam daftar prioritas? Mari kita beri nama tugas ini katak. Selama berminggu-minggu, katak malang itu tetap tak tersentuh, tak terpenuhi, dan tak tuntas. Akibatnya, Anda, pengusaha yang kompeten, terkadang merasakan hal yang sama. Hari-hari Anda terasa tak lengkap, dan katak itu selalu ada di pikiran Anda. Nah, sebelum kita mulai menyantap amigo amfibi kita, mari kita coba eksperimen kecil. Eksperimen tentang produktivitas pribadi Anda. Lihat sekilas grafik ini. Di sebelah kiri, grafik menunjukkan persentase tugas harian yang diselesaikan. Dan di bagian bawah, berikut adalah jam dalam satu hari. Menurut Anda, di mana persentase tugas tertinggi diselesaikan? Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh platform manajemen proyek yang berbasis di California, Redwood, yang melibatkan ratusan ribu pengguna yang menggunakan platform tersebut untuk merencanakan dan melacak pekerjaan mereka. Kami mengetahui bahwa pada hari biasa, hampir 10% tugas kami selesai sekitar pukul 11 pagi. Secara keseluruhan, produktivitas turun sedikit setelah jam makan siang dan anjlok drastis setelah pukul 4 sore. Puncak produktivitas terjadi sebelum pukul 11 pagi dan kita perlu meraihnya. Lagi pula, sungguh mengherankan kita bisa menyelesaikan sesuatu. Kita hidup di zaman dengan gangguan digital yang sangat tinggi. Kita terus-menerus dibombardir dengan pembaruan berita terkini, tweet selebriti, pemberitahuan harga saham, email dari kolega, panggilan telepon dari teman, dan peringatan unggahan video dari Alux. Jadi, jawablah ini. Seberapa sering Anda mengatakan Anda memeriksa ponsel? 2 kali dalam 1 jam? Mungkin 3 kali? Jika Anda menjawab ya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, Anda sebenarnya berada di bawah rata-rata orang yang memeriksa ponsel mereka 5 kali dalam 1 jam. Itu setiap 12 menit. Meskipun hal ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar, seberapa besar kerusakan yang dapat terjadi akibat mengecek ponsel sambil beristirahat sejenak dari tugas besar. Sayangnya, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Glenn Wilson di Institut Psikiatri London menemukan bahwa gangguan yang terjadi secara teratur dapat menurunkan IQ rata-rata seseorang sebesar 10 poin. Penurunan 10 poin mungkin tidak tampak terlalu besar, tetapi itu akan menurunkan level IQ Albert Einstein dari sangat berbakat menjadi sangat berbakat. Sekarang kita tahu bahwa sebagian besar waktu produktif kita dalam sehari kemungkinan besar terjadi sebelum pukul 11 pagi. Kita juga tahu bahwa gangguan digital adalah musuh dari proses kognitif yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan menggabungkan kedua informasi ini, kita memahami pentingnya menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang mungkin membosankan dan menyingkir sebelum melewati Rubicon pada pukul 11 pagi tanpa apapun kecuali fokus yang murni dan tanpa gangguan.
Namun, pertama-tama, mari kita identifikasi katak itu. Jadi, ini bisa jadi tugas terpenting Anda atau tugas dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang menciptakan cukup banyak hambatan mental, sehingga membuka semua jenis pintu menuju jurang penundaan. Tugas ini mungkin tidak terlalu mendesak, yang juga dapat menciptakan masalah karena tidak pernah selesai. Tetapi sekarang Anda mungkin memiliki tugas dalam pikiran yang dapat Anda identifikasi sebagai katak. Mulailah dengan menargetkan sesuatu yang membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk diselesaikan. Jika katak adalah tugas yang akan memakan waktu lebih lama, bagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan kerjakan hari demi hari. Mari kita bayangkan bahwa katak tersebut akan menciptakan dan membangun hubungan dengan 5 bisnis baru yang pada akhirnya mengarahkan Anda untuk menggunakan produk Anda dalam strategi pemasaran mereka. Ini memang katak yang sangat besar. Jadi, pertama-tama, mengapa tidak membuat daftar 20 bisnis yang Anda yakini benar-benar dapat memperoleh manfaat dari produk Anda? Kemudian, Anda dapat mulai mengerjakan panggilan perkenalan atau email yang akan membuka peluang bagi Anda untuk bekerja sama dengan masing-masing bisnis ini. Dengan membagi katak Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tugas tersebut tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah dikelola. Setiap hari membawa katak baru dan langkah baru menuju tujuan akhir Anda. Idealnya, memakan katak sebelum tengah hari akan memberi Anda rasa pencapaian yang luar biasa, perasaan menang seketika, yang membuat Anda berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang lebih menyenangkan untuk sisa hari itu. Namun, bagaimana jika saya memiliki 2 katak? Apakah Anda ingat kutipan Mark Twain di awal video? Jika tugas Anda adalah memakan 2 katak, sebaiknya makan yang terbesar terlebih dahulu. Sesederhana itu. Ambil yang terbesar dari keduanya dan selesaikan di pagi hari dengan pikiran jernih dan tekad seperti Warren Buffett. Kedua, dan perlu diingat, makan katak Anda terlebih dahulu. Memeriksa email, mengejar ketertinggalan stoik harian, menggulir media sosial pagi selama 10 menit, atau membaca berita utama terbaru sambil minum kopi mungkin tampak seperti cara yang lebih menarik untuk memulai hari Anda. Namun, kami jamin, Anda akan tetap melakukannya di kemudian hari. Yang benar-benar berisiko di sini adalah katak Anda. Matikan ponsel Anda dan letakkan menghadap ke bawah untuk menghindari munculnya notifikasi sesekali. Ingatkan orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda akan menyantap makanan sehari-hari dan akan membuat Anda merasa tenang. Duduklah, nyalakan musik yang menenangkan, dan fokuskan semua energi mental yang memuncak pada makanan sehari-hari Anda. Berita utama akan tetap ada saat Anda selesai. Hindari semua perencanaan rumit yang biasanya Anda sukai. Merencanakan itu menyenangkan, membuat rencana memberi kita rasa kepuasan profesional yang hampir seketika tanpa benar-benar melakukan apapun. Rasanya memuaskan karena Anda telah membuat daftar semua hal yang akan Anda lakukan. Tetapi apakah Anda benar-benar akan melakukannya? Kita semua tahu bahwa perencanaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, untuk praktik memakan makanan sehari-hari, mari kita hindari sepenuhnya, atau hampir sepenuhnya, nantikan tips bonus di akhir video. Daripada menyiapkan diri untuk posisi yang berpotensi tertinggal, mulailah setiap hari baru dengan segar dan dengan makanan sehari-hari yang baru. Atasi dan santaplah makanan sehari-hari itu satu persatu. Keempat, biasakanlah. Kesuksesan tidak dibangun dalam sehari, tetapi merupakan puncak dari hari-hari yang sukses. Kekuatan membangun dan mempertahankan kebiasaan tertanam dalam pikiran mereka yang memiliki sutra yang dijahit pada jas mereka. Kebiasaan adalah kuncinya. Tantang diri Anda untuk memakan katak setiap hari selama seminggu. Kemudian di akhir minggu pertama, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan saya? Apa yang telah saya capai? Apakah saya semakin dekat untuk mencapai tujuan saya? Petik 2. Kami dapat meyakinkan Anda bahwa endorfin yang membuat Anda merasa senang yang diproduksi oleh otak Anda setelah menyelesaikan tugas-tugas ini setiap hari, akan mendorong Anda untuk menjadikannya kebiasaan harian yang lebih sering. Setelah 2 minggu, Anda akan merasa lapar. Setelah 3 minggu, Anda akan tak terhentikan. Kelima, dan terakhir, tepukan di punggung sangat diharapkan. Selain perasaan puas setelah berhasil memakan banyak katak, jangan lupa untuk memberi hadiah pada diri Anda sendiri. Berencana untuk menghadiri pertunjukan dalam beberapa minggu, sangat membutuhkan pijat atau hari spa?
Mencari alasan untuk menghabiskan sore di sofa dengan game video favorit Anda. Gantungkan pada sebatang tongkat seperti wortel di depan kuda yang lelah. Katakan pada diri sendiri, jika aku berhasil memakan 15 katak tanpa gagal selama 3 minggu ke depan, aku akan memberi diriku hadiah yang pantas kudapatkan. Kamu tidak hanya akan sepenuhnya pantas mendapatkannya, tetapi juga tidak akan ada rasa bersalah saat menonton musim terbaru Ozark secara maraton. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, bersiaplah untuk meninggalkan penundaan dan pekerjaan yang belum selesai dalam sekejap. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada disiplin dalam upaya aktif untuk bekerja lebih baik dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Seperti yang pernah dikatakan Bill Gates, kebanyakan orang melebih-lebihkan apa yang dapat mereka selesaikan dalam setahun dan meremehkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 1 dekade. Mulailah hari dengan semangat dan makan katak untuk sarapan. Oh, dan ini tips bonus untuk Anda. Selain kata-kata inspirasi pribadi dan hadiah setelah selesai, kekuatan tertentu terletak pada pengingat visual. Catatan tempel menjadi bisnis bernilai miliaran dolar berdasarkan kekuatan pengingat visual. Meskipun itu hanya selembar kertas kecil sederhana dengan lem yang dapat dibaca. Rumah sakit menemukan peningkatan 43% pada orang yang mencuci tangan setelah menempelkan pengingat visual di atas wastafel mereka. Dan Forbes menemukan bahwa orang-orang 1,2 hingga 1,4 kali lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka jika mereka menuliskannya. Memanfaatkan kekuatan pengingat visual dapat menjadi katalisator dalam mencapai tujuan Anda. Anda bisa menjadi sangat kreatif dengan pengingat visual ini. Sebuah catatan tempel di laptop Anda, penutup cangkir kopi pagi Anda, atau favorit pribadi kami, kata kecil yang lembek yang duduk di meja Anda sambil menatap kosong kepada Anda dengan tatapan jijik yang serius sampai katak pagi Anda dimakan. Itu akan berhasil. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang tugas prioritas Anda diselesaikan sangat dianjurkan. Lihat, percaya, lakukan.